Selamat datang. Di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang selama ini meresahkan masyarakat dunia, terutama masyarakat Indonesia. Perihal mitos dan fakta COVID-19. Sebelum ke sana, mari kita lihat update korban COVID-19 di website Pikobar, Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19. Jadi, total jumlah yang terinfeksi sampai saat ini pertanggal 1 April di Indonesia terdapat 1.592, di mana 198-nya berasal dari Jawa Barat. Dan korban yang meninggal di Jawa Barat itu ada 21 orang, dan yang sembuh alhamdulillah kita sebanyak 11 orang. Mari kita doakan bersama agar pandemi ini segera berlalu dan semuanya berjalan seperti normal kembali. Sebenarnya saya sudah lama dan resah akan berita-berita hoax seperti ini. Berita-berita hoax seperti itu. Maka dari itu, di kesempatan kali ini, mumpung ada kesempatan seperti ini, saya akan coba mengulas dan membahas perihal mitos dan fakta yang beredar di masyarakat perihal COVID-19 ini. Langsung aja. Untuk sumbernya, saya mengambil sumber dari kompas.com. Perihal tanya jawab seputar mitos virus corona versi WHO dan faktanya. Yang pertama, benarkah pengering tangan efektif membunuh virus corona baru? Atau yang mungkin maksud dari virus corona baru ini yang virus-virus yang menempel di gawangan pintu atau yang lain-lain. Benarkah pengering tangan efektif? Dan ternyata jawabannya tidak. Penjelasan dari pihak Kompas sendiri, pengering tangan tidak efektif untuk membunuh 2019 novel coronavirus. Dan sarannya tersendiri itu untuk melindungi diri dari virus corona baru, kita harus sering membersihkan tangan dengan sesuatu berbasis alkohol atau mencucinya dengan sabunan tangan. Setelah tangan dibersihkan, Anda harus mengeringkannya dengan menggunakan handuk kertas atau pengering udara hangat. Jadi, pengering tangan atau yang biasa ada di WC-WC hotel dan mall, kan biasanya ada tuh di WC-WC pengering tangan. Ternyata itu tidak efektif. Nah, selanjutnya, benarkah lampu ultraviolet dapat membunuh virus? Ultraviolet emang dapat membunuh virus, tapi untuk di pakaian, untuk selain kulit. Itu yang saya ketahui. Dan ternyata jawabannya adalah lampu UV sebaiknya tidak digunakan untuk mensterilkan tangan atau area kulit, karena radiasi UV dapat menyebabkan iritasi kulit. Nah, betul kan? Lampu ultraviolet itu tidak disarankan untuk ke tangan atau area kulit yang dapat menyebabkan iritasi kulit, karena ya setahu saya untuk membunuh virus yang ada di pakaian atau ada di barang-barang kedokteran yang lain-lain. Seberapa efektif pemindai thermal mendeteksi orang yang terinfeksi virus corona baru? Pemindai thermal itu kan pendeteksi suhu badan, dan emang tanda-tanda yang WHO jelaskan itu yang memiliki yang terinfeksi corona kan emang demam. Tapi ya kan ada masa inkubasi sampai 14 hari. Kita pas thermal suhu normal, ya ternyata hari-hari kedepannya kita demam dan ternyata positif corona. Jadi kan tidak efektif mendeteksi orang yang terinfeksi virus dong. Tuh, coba jawabannya juga. Pemindai thermal efektif dalam mendeteksi orang yang mengalami demam,
mengalami demam. Lalu pemindai termal tidak dapat mendeteksi orang yang terinfeksi gejala demam. Tidak dapat mendeteksi orang yang terinfeksi tanpa gejala demam. Bener gak nyemprotin alkohol atau klorin ke seluruh tubuh membunuh virus corona? Nah, kalau yang ini sendiri sih ada yang bilang kan di sebelumnya juga ada suruh menggunakan yang berbasis alkohol untuk di tangan loh ya. Dan ternyata jawabannya tidak. Penyemprotan alkohol atau klorin ke seluruh tubuh tidak akan membunuh tubuh yang telah memasuki tubuh. Berarti alkohol dan klorin ini hanya bisa membunuh virus yang masih nempel. Jadi kalau yang udah masuk ke pernapasan ya nggak bisa dibunuh. Dan juga ternyata alkohol dan klorin ini dapat berbahaya bagi pakaian sama selaput lendir seperti mata dan mulut. Bayangin deh, alkohol yang dosisnya di atas 70% itu kan emang buat kesehatan. Maksudnya kesehatan untuk mensterilkan barang-barang, alat-alat kesehatan, terus digunakan untuk disemprotkan ke seluruh tubuh dan gak sengaja nyentuh mata. Bayangin seperih apa itu mata kena alkohol. Dan perlu diketahui bahwa alkohol dan klorin dapat berguna untuk mendisinfeksi permukaan, tetapi perlu digunakan dengan rekomendasi yang tepat atau dengan takaran yang tepat. Nah, ini nih, pernahkah kalian dapat omongan seperti ini? Aman gak sih nerima paket dari Cina? Lu jangan nerima paket dari Cina, barangnya itu udah terinfeksi corona. Gimana ya? Itu tidak masuk akal, karena ya kan ada masa inkubasi virusnya. Kalau nggak salah di kardus itu tahan sekian jam, di kayu tahan sekian jam. Yang dari Cina ke Indonesia cuman sejam 2 jam kan enggak. Belum di gudang ekspedisinya. Apakah aman menerima surat paket dari Cina? Ya aman lah, ya aman. Tuh, di analisis sebelumnya kita tahu bahwa virus corona tidak bertahan lama pada objek seperti surat ataupun paket. Lalu ada lagi, bisakah hewan peliharaan di rumah menyebarkan virus corona penyebab COVID-19? Ini nih, ini paling saya sering ditanya sama mereka pencinta hewan yang melihara hewan, khususnya kucing. Saya sering banget tuh dapat saat ini. Nah dijawab nih, saat ini tidak ada bukti bahwa hewan peliharaan seperti anjing atau kucing dapat terinfeksi coronavirus baru. Namun sebaiknya mencuci tangan dengan air dan sabun setelah kontak dengan hewan peliharaan. Oke, saya coba ini ya, saya coba menjabarkan lah, bukan menjabarkan sih ya, apa ya, menjelaskan menurut versi saya lah. Menurut saya kucing atau anjing itu tidak menyebarkan virus. Dia tidak memproduksi virus, bukan dia yang nyebarin virus seperti kelelawar, bukan. Tapi kalau misalkan ada si A nih terpapar corona, nyentuh hewan peliharaan kita, nyentuh kucing kita, kita nggak tahu nih di tangan dia ada duplex virus coronanya nggak. Anggaplah ada si A ini ada, terus nyentuh nih si bulu kucing, nyentuh si kucing, otomatis kan si virus yang dibawa sama si A ini nempel dong di kucing, terus kita megang kucing kita nih, kucing yang sebelumnya dipegang sama si A yang terinfeksi corona. Menyebarnya lewat situ, seperti itu. Bukan karena si anjing kucingnya memproduksi virus corona atau anjing kucingnya terserang corona, enggak. Maka dari itu sebaiknya mencuci tangan dengan air dan sabun setelah kontak dengan hewan peliharaan. Selain itu, ini tuh untuk melindungi Anda dari berbagai bakteri umum seperti E. coli dan Salmonella pipi dapat berpindah antara hewan peliharaan dan manusia. Benarkah vaksin melawan pneumonia melindungi diri? Benarkah vaksin melawan pneumonia melindungi diri dapat melindungi diri dari virus corona baru? Tidak. Vaksin terhadap pneumonia seperti vaksin pneumococcus dan vaksin Haemophilus influenza tipe B tidak memberikan perlindungan terhadap virus corona baru. Dapatkah secara rutin membilas hidung dengan cairan salin? Tidak. Oh, ternyata jawabannya tidak, sob. Tidak ada bukti bahwa mencuci hidung dengan garam secara teratur melindungi orang dari infeksi virus corona. Emang
terdapat beberapa bukti terbatas bahwa mencuci hidung dengan garam secara teratur dapat membantu orang pulih lebih cepat dari flu biasa. Namun membilas hidung secara rutin belum terbukti mencegah infeksi pernapasan. Ini nih, benarkah makan bawang putih membantu mencegah infeksi? Emang bawang putih itu makanan sehat yang memiliki sifat antimikroba. Emang bener, tapi belum ada bukti bahwasanya memakan bawang putih dapat melindungi orang dari virus corona baru. Terus, benarkah memakai minyak wijen menghalangi virus corona baru masuk ke tubuh? Tidak. Tidak. Minyak wijen tidak membunuh virus corona baru. Emang ada beberapa disinfektan kimia yang dapat membunuh 2019 novel coronavirus di permukaan, termasuk disinfektan berbasis pemutih atau klorin, baik larut, etanol 75%, perasetat, dan kloroform. Namun mereka memiliki sedikit atau tidak ada dampak pada virus jika Anda menaruhnya di kulit atau di bawah hidung Anda. Bahkan dapat berbahaya jika meletakkan bahan kimia ini di kulit. Oke? Bukan ya, minyak wijen tidak bisa membunuh virus corona baru. Benarkah virus corona lebih beresiko pada orang yang lebih tua atau orang tua atau orang yang lebih muda juga rentan terhadap virus ini? Orang-orang dari segala virus dapat terinfeksi dari coronavirus ini. Orang yang lebih tua, orang yang kondisi medisnya sudah ada sebelumnya, seperti asma, diabetes, penyakit jantung, paru-paru, lebih rentan menjadi lebih parah. Jadi semua orang bisa kena coronavirus, cuman akan lebih parah virus ini menginfeksi itu sama orang yang memiliki riwayat penyakit asma, diabetes, penyakit jantung, sama paru-paru. Karena kan virus coronavirus COVID-19 ini kan emang menyerang saluran pernafasan. Apakah antibiotik efektif dalam mencegah dan dapat mengobati virus coronavirus baru? Tidak. Antibiotik tidak bekerja melawan virus, melainkan hanya bakteri. Novel coronavirus 2019 ini merupakan virus. Antibiotik tidak boleh digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan. Terus ada bilang, kok saya ke rumah sakit untuk periksa COVID-19 malah dikasih antibiotik? Jika Anda dirawat di rumah sakit dengan penyakit COVID-19 akan menerima antibiotik karena kemungkinan terinfeksi bakteri. Jadi pihak rumah sakit memberikan itu supaya kamu kuat melawan bakterinya, bukan untuk melawan atau mengobati virus corona. Apakah ada obat khusus untuk mencegah atau mengobati virus corona baru? Sebelumnya udah dijawab kan ya? Tidak ada. Belum ada, sorry. Untuk vaksin dari virus corona ini pun sedang dikembangkan. Jadi solusi agar kita terhindar dari mitos-mitos perihal virus corona itu simple, tinggal saring sebelum di-sharing. Maksudnya apa? Maksudnya apabila kita dapat berita perihal COVID-19 di Indonesia, sekarang yang bilang sekarang kasusnya yang sembuh udah lebih dari 300 loh. Ini kan emang kabar baik, tapi kita harus cross check dulu, benar nggak kabar berita tersebut, valid nggak berita tersebut. Kadar itu, disitulah fungsi dari saring, mencari kevalidan sebuah informasi sebelum kita sharing ke yang lain. Itu sih solusi dari saya, yang mungkin kebanyakan dari orang juga setuju dengan solusi itu. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya Rusy Firdaus Malik, kelas IF 18D, untuk mata kuliah Sistem Multimedia, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.